Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden merupakan harapan atau dinasti politik. Siapa sebenarnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo yang kini mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden? Apakah kehadirannya dalam dunia politik menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia? Atau apakah kehadirannya hanya mencerminkan politik dinasti yang terus berlanjut di negara ini? Pertama-tama melihat latar belakang Gibran Rakabuming Raka sebagai putra seorang presiden. Apakah itu memberikan keuntungan bagi kampanyenya? Apakah ia akan mendapatkan dukungan media dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan calon cawapres lainnya? Lalu, apakah hal ini menunjukkan bahwa politik di Indonesia masih bergantung pada hubungan keluarga dan kekuasaan yang ada? Tentu saja penilaian terhadap Gibran sebagai seorang calon cawapres juga harus memperhatikan kualifikasi dan kompetensinya. Sebagai seorang pengusaha sukses, apakah Gibran memiliki pengalaman politik yang cukup untuk bisa menduduki posisi sebagai wakil presiden? Dan bagaimana track recordnya dalam 2 tahun ini sebagai wali kota Surakarta? Selanjutnya, mengapa banyak orang yang menganggap kehadiran Gibran dalam politik sebagai harapan baru? Apakah ini didasarkan pada keyakinan bahwa dia akan melanjutkan visi dan program Jokowi yang telah memperbaiki berbagai sektor di Indonesia? Atau apakah ada alasan lain yang mendasari harapan ini? Namun, di sisi lain terdapat isu politik dinasti yang perlu diperhatikan. Apakah kehadiran Gibran sebagai calon cawapres merupakan bentuk kelanjutan dari politik dinasti yang selama ini terjadi di negara ini? Apakah ini merujuk pada penggunaan kekuasaan dari satu keluarga untuk mengendalikan pemerintahan dan politik dalam jangka yang panjang? Mengapa dinasti politik masih menjadi kenyataan di Indonesia? Dan bagaimana hal ini mempengaruhi kemajuan demokrasi? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penting sekali bagi kita untuk melihat secara kritis dan objektif apakah kehadiran Gibran Rakabuming Raka dalam dunia politik menjadi harapan untuk perubahan positif atau hanya mencerminkan lanjutan dari politik dinasti yang ada. Dalam memilih pemimpin, kita harus mempertimbangkan dengan matang dan memilih sesuai dengan visi dan program yang diusungnya, serta memastikan keutuhan dan kemajuan demokrasi negara kita. Kami hanya bertanya, tolong jangan marah, kami tunggu jawabannya.